Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena tanpa berkat dan rahmatnya kita tidak akan dapat berkumpul di pagi hari ini di acara Halal Bihalal Fakultas Teknologi Pertanian. Halo Ibu dan Bapak semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya Nashwa Nathania Hamzah dari Angkatan 57, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada pimpinan-pimpinan dan juga Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di acara hari ini. Yang terhormat, kepada Bapak Dekan Profesor Dr. Insinyur Slamet Budianto, M.Ager, Wakil Dekan AK Profesor Ferry Kusnandar, Bapak Wakil Dekan SKP Profesor Aris Purwanto, Bapak Ketua Senat Prof. Tajuddin Bantacut, dan Ibu Ketua Agrianita Insinyur Siti Nuryanti, dan juga Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Departemen semuanya serta jajaran-jajarannya. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Sebelumnya saya juga ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, semoganya semua dalam keadaan sehat dan juga keluarganya dalam keadaan sehat, dan insya Allah Ramadannya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami memulai kepada inti acara hari ini, izinkan saya untuk mengajak Ibu dan Bapak semuanya terlebih dahulu, karena barangkali sebelumnya ada beberapa yang mungkin belum masuk atau mungkin belum menggunakan virtual background, untuk mengajak Ibu dan Bapak semuanya untuk menggunakan virtual background terlebih dahulu yang sudah di-share pada room chat Zoom ini. Selanjutnya, kami akan melanjutkan kepada acara pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, yang akan dilakukan oleh Ahmad Mulyawatullah, dan sari tilawahnya yang akan dilakukan oleh Ignawati Sari. Boleh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak sebelumnya kepada Saudara Ahmad Mulyawatullah dan juga Saudari Egnawati Sari. Setelah mendengarkan tilawah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Pak Dekan Fateta IPB, Prof. Dr. Insinyur Slamet Budianto. Waktu dan layar saya persilahkan Bapak. Terima kasih Naswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sesepuh Fateta IPB, kalau yang saya lihat tadi Prof. Riyadno hadir, kemudian terhormat Ketua Senat dan anggota Senat Fateta IPB, yang terhormat Ketua Departemen, Sekretaris Departemen di lingkungan Fateta IPB, yang terhormat Ketua Prodi, Sekretaris Prodi Multistrata di lingkungan Fateta IPB, yang terhormat Bapak Ibu dosen Fateta IPB, yang terhormat Bapak Ibu tenaga kependidikan di lingkungan Fateta IPB, yang kami banggakan mahasiswa Fateta IPB, pengurus dan anggota AGRI Anita Fateta IPB, dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Halal Bihalal Fateta IPB secara daring. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami muliakan, pada hari yang sangat berbahagia ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua hadirin yang telah dapat hadir pada acara Halal Bihalal yang dilaksanakan secara daring hari ini. Acara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi di lingkungan Fateta yang sama-sama kita cintai. Pada kesempatan ini pula, hendaknya kita dapat saling memberi dan menerima maaf di antara kita semua. Karena memberi dan meminta maaf adalah sesuatu tindakan yang sangat mulia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan saya sebagai atas nama pimpinan Fateta, atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama melaksanakan tugas maupun dalam hubungan personal. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan laporan singkat kepada semua tentang bagaimana progres pelaksanaan. Di bidang pendidikan, alhamdulillah semua prodi di Fateta Multistrata terakreditasi di BAN PT dan LAM Teknik dengan akreditasi baik sekali sampai unggul. Jadi sudah tidak ada yang ketinggalan lagi. Yang terakhir, alhamdulillah teman-teman SIL telah berusaha dengan sangat baik sehingga program S2-nya mendapatkan akreditasi sangat baik dari LAM Teknik. Demikian juga saat ini semua prodi S1 di Fateta sedang mempersiapkan diri untuk proses akreditasi internasional. Prestasi mahasiswa sangat membanggakan. Saat ini ada finalis di DSDC IFT di Amerika pada bulan Juli nanti, dan juga finalis Wishball mewakili Indonesia untuk lomba tingkat ASEAN di Singapura. Kedua tim ini adalah mahasiswa dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Di bidang penelitian seperti biasanya, dengan akademik atmosfer yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita selalu produktif, baik itu di kampus maupun cukup berkontribusi banyak. Di tahun lalu, di tahun 2021, ada 6 hibah yang didanai, dan tahun ini ada 16 usulan dari dosen Fateta yang lolos administrasi. Semua kiprah dosen Fateta tadi tidak hanya melalui bendera Fakultas Teknologi Pertanian, akan tetapi juga melewati mitra kita yaitu Pusat Penelitian SPRC dan SIFA Center.
Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Di bidang kerjasama, alhamdulillah sudah mulai kita menggeliat bagaimana kita mengembangkan kerjasama yang institusional. Saat ini TMB telah menginisiasi kerjasama dengan Korea. Ada 2 proyek besar yang sedang dikerjakan. Yang pertama adalah di bawah pimpinan Pak Slamet Widodo dan kawan-kawan, yaitu Smart Greenhouse dan Indoor Farming dengan mitra Serva Space dari Korea Selatan. Dan satu lagi adalah yang tadinya dibawa oleh Pak Franz, di mana itu adalah pensiunan Fateta yang sangat senior, dan saat ini diketuai oleh Pak Sam Herudian, yaitu Agro Techno-Nering Center, yaitu adalah bengkel modern yang akan dibangun di Fateta IPB. Demikian juga yang patut kita banggakan, walaupun beberapa tahun lalu kita ditinggalkan oleh senior kita karena pensiun, cukup signifikan jumlahnya. Alhamdulillah pada 2 tahun terakhir ini sudah rumah pesta yang terbaru dan yang sedang menunggu SK-nya adalah yang sudah disetujui PAK-nya adalah Profesor Caprof Ilah Sahilah, dan satu lagi adalah Didah Nur Farida. Mudah-mudahan, dan masih ada lagi 2 orang yang masuk ke proses penilaian di Jakarta. Mudah-mudahan kita doakan semoga lancar. Dan sampai saat ini adalah di Fateta presentasi GB-nya tertinggi di IPB, melewati 31%. IPB masih di posisi rata-rata kurang lebih sekitar 18%. Capaian kinerja Fateta yang sangat membanggakan ini adalah merupakan kontribusi dari dosen, pendik, pimpinan departemen, dan tentu saja mahasiswa Fateta. Dan atmosfer pelaksanaan Tridharma yang sangat kondusif ini adalah buah hasil kerja keras dari fondasi yang diletakkan oleh pendiri Fateta. Yang saat ini hadir adalah Prof. Eriatno. Terima kasih Pak Sesepuh Fateta, sehingga akademik atmosfer di Fateta sangat baik sekali. Jadi orang-orang sangat antusias untuk menghasilkan karya-karya yang sangat baik sekali. Terima kasih juga kami sampaikan pada pimpinan departemen dan juga dosen, termasuk tendik, yang telah bekerja sama dengan baik sekali dalam mengkoordinasi dalam melaksanakan Tridharma di Fateta ini. Untuk dosen dan mahasiswa, kami berikan apresiasi yang sangat tinggi karena kinerja Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Terus untuk pendik kami ucapkan terima kasih atas acara hari ini. Kita siap dari Profesor dan Wasena Korporasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Profesor Tajudin atas kesediaannya memberikan tausiah. Semoga pada acara halal bihalal ini, semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Slamet. Sebelum kami melanjut ke acara selanjutnya, ke agenda selanjutnya, izinkan saya untuk mengajak Ibu dan Bapak semuanya untuk bagi yang belum menggunakan virtual background, boleh dipersilakan untuk menggunakan virtual background terlebih dahulu. Bagi yang belum on kamera, boleh dipersilakan untuk on kamera karena akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Saudari Nisrina. Terima kasih Mbak Najwa. Baik Bapak dan Ibu, masih saya tunggu untuk menggunakan virtual background-nya dan menyalakan videonya terlebih dahulu. Baik, boleh saya mulai ya untuk proses dokumentasinya. Dimulai dari slide yang pertama.
1, 2, 3, senyum. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3, senyum. Lanjut slide yang ketiga. 1, 2, 3, senyum. Baik, sudah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Najwa. Baik, terima kasih banyak Saudari Nisrina. Setelah mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fateta IPB dan juga setelah melakukan sesi dokumentasi, langsung saja kita lanjut ke inti dari acara Halal Bihalal hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Tajuddin Bantajud yang merupakan dosen dan juga guru besar pada Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB dan sekaligus Ketua Senat Fateta IPB. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan waktu dan layarnya kepada Bapak Profesor Tajuddin. Terima kasih Mbak Aswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita diperkenankannya bertemu melalui jaringan Zoom dan mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mari tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian nanti. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Dekan yang kita banggakan, yang kita hormati, Profesor Slamet Budianto, ya, juga hadir di sini Wakil Dekan, ya, Profesor yang kita yang baru nih, Profesor Ferry Kusnandar, ya, itu nama panggilan resminya Ferry, tapi nama terkenalnya Ferry, nah itu ya. Jadi nama populernya double RRI, Ferry, ya, dan juga ada Profesor Aris Purwanto. Kemudian saya lihat juga hadir di sini ada senior-senior kita, ada Profesor Yatno. Mudah-mudahan kehadiran beliau ke sini memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua, karena beliau inilah pendiri, quote and quote, ya, atau sebagai catatan kalau tidak dimotori oleh beliau mungkin tidak ada TIN dan tidak ada TPG. ITP sekarang udah ada. Karena dulu THP dan mekanisasi pertanian, dan mekanisasi TMB pun tidak seperti sekarang bentuknya. Mungkin masih mekanisasi yang kuno itu yang pakai cangkul dan seterusnya itu, ya. Tapi karena diinisiasi oleh beliau tentu dengan tim dan seterusnya, dan beliau waktu itu dekan muda, ya, 32 atau 33 tahun, ya, menggerakkan semua sumber daya yang ada di Fateta, sehingga kita secara, meskipun ada pertentangan saya dengar, saya masih mahasiswa, ya, tetapi kemudian bisa disatukan, bersepakat untuk membangun 3 departemen, dan kemudian sekarang kita punya 4 departemen. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas motivasi, arahan, bimbingan, sehingga Fateta seperti Pak Dekan katakan tadi bisa seperti sekarang ini. Saya juga lihat hadir di sini ada Pak Ustadz Muhammad Yamin, ya, yang lebih pantas sebetulnya memberikan tausiah, ya, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat. Ada senior kita juga hadir, Pak Adil, ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, dan suri teladan beliau tentu banyak sekali, ya. Soal membaca yang teliti tidak ada duanya kecuali Pak Adil nih, ya. Tidak ada koma yang terlewat, tidak ada titik yang terlewat, tidak ada salah ketik, ya. Kalau beliau sudah baca itu, ini menginspirasi kita semua supaya kita juga lebih teliti, ya. Kemudian hadir rektor kita nih, Pak Heri Suhardianto, ya. Juga banyak memajukan IPB secara keseluruhan, ya, sehingga beliau
membangun banyak sekali fasilitas sehingga kita sekarang menjadi lebih mudah ya, mudah untuk melakukan pendidikan, penelitian, bahkan yang lain-lain kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ada tempatnya. Terima kasih banyak ya. Kemudian tentu saya harus menyapa juga para ibu-ibu nih di Aganita. Terima kasih berkat dukungan ibu-ibu, bapak-bapaknya jadi semangat ya. Ya, kan ada pepatah itu hebatnya seorang laki-laki itu karena ada di belakangnya wanita yang tangguh ya. Tapi di sini ibu-ibu banyak yang tangguh-tangguh banget nih ya. Ya, luar biasa mengalahkan bapak-bapak malah ini ya. Mudah-mudahan dukungan itu terus diberikan lahir dan batin sehingga semuanya selain maju secara akademis juga secara batin juga bahagia. Kemudian tentu para mahasiswa ya luar biasa. Valeta membanggakan, prestasinya banyak ya. Ada di sini ada Mbak Nashwa Natania ya, terima kasih sudah menjadi MC yang sangat baik ya di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam studinya dan tempat selesai. Saya ingin berterima kasih juga kepada Mas Mulyawatullah ya, bacanya bagus ayat Ali Imran tadi. Kemudian juga di sari tilawahnya oleh Mbak Ega. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, waktu saya sekarang ini akan mempertanggungjawabkan kekeliruan saya sebetulnya. Saya dapat WA dari Pak Dekan. Dalam pikiran saya itu halal bihalal ini akan baik kalau dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Senat, tuh pikiran saya. Jadi saya bilang ya bersedia gitu ya. Hari berikutnya Ibu KTU kirim surat resmi meminta kesediaan untuk mengisi tausiah. Dua hal yang berbeda, karena di dalam kamus yang ada di dalam pikiran saya ini tidak ada itu kata-kata tausiah, itu tidak ada dalam ini ya, memberi tausiah itu tidak ada dalam catatan sejarah panjang saya itu ya. Jadi ketika ada informasi dari luar datang, yang ada kan perbendaharaan yang ada di kepala dan tausiah nggak ada di situ. Ya, tapi kan saya harus tanggung jawab itu ya, karena sudah bilang ya, nah itu. Jadi saya ingin mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Padahal kalau menurut hemat saya di Fateta banyak, ada kita punya Al-Hafidz yang Bapak Profesor Kudang Burusminar yang hafal Al-Quran dan seterusnya itu, dan masih banyak yang lain. Baik, karena ini tausiahnya tausiah modern, izinkan saya share ya. Saya share, mudah-mudahan nanti bisa memberikan sedikit lah ya penyegaran terhadap apa yang baru saja kita kerjakan di bulan Ramadan. Baik, inilah saya ditanya juga sebelumnya tidak ada judul ya, tapi Bu KTU tanya, Pak apa judulnya gitu ya. Ya kalau diberi judul maka saya kasih judul ya, dapatkan petunjuk dengan bersyukur dan belajar. Takwa menurut hemat saya tadi dibaca-bacakan kan oleh Mas Mulya tadi, bahwa ampunan itulah ujung dari takwa. Jadi kalau orang disebut bertakwa tidak dapat ampunan, dia belum bertakwa. Karena itu saya merasa ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya takwa itu adalah perbaikan amal. Ya. Tentu kita semua sudah beramal. Ya. Begitu kita beriman, mengikharkan diri, maka kita sudah mulai beramal. Tetapi amal itu harus diperbaiki setiap saat, setiap waktu, sehingga pada suatu akhir saatnya nanti itu menjadi amal yang baik, amal yang sempurna, yang diterima oleh Allah SWT. Balasan dari penerimaan sebuah amal adalah ampunan. Ya. Jadi mendapatkan ampunan, karena kita tidak akan masuk surga dengan amal perbuatan kita, tapi adalah masuk ke dalam surga karena rahmat Allah SWT. Nah, karena saya ingin mempertanggungjawabkan itu ya, saya jadi ingat di kampung saya itu ada pepatah ya. Kuru iamat taliye, jema iamat cerake. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa karena saya sudah mengatakan iya, maka saya harus kerjakan ya, apapun yang akan terjadi. Nah, kalau di dalam bahasa Sundanya ini nih, munding dicepeng talina, jalmi dicepeng cariosana. Jadi kalau sudah keluar satu ungkapan dari lisan kita, maka itu sudah milik umum ya. Bahwa sekarang mungkin yang disebut dengan lisan itu bukan hanya ucapan, tetapi juga tulisan. Apalagi di zaman medsos sekarang, apapun yang tertulis di situ adalah ucapan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini saya
dengan segala keterbatasan ingin menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kesalahan saya, ketidaktelitian saya, supaya ke depan lebih hati-hati sehingga hal ini tidak terjadi. Dan saya khawatir juga dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ya. Apabila berbicara, ia berdusta, apabila berjanji, ia tidak menepati, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Saya khawatir yang pertama ini, ya sudah bilang iya, kemudian cari alasan dan lain sebagainya untuk tidak meneruskan. Nah, saya kira kita harus mengambil satu ikhtibar ya dari puasa Ramadan, bahwa kita harus melakukan apa yang kita janjikan, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk senantiasa melakukan perbaikan tersebut. Nah, saya akan awali dengan taqabbalallah minna wa minkum wa ja'alana minal a'izin wal fa'izin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit ya merefresh ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan. Yang pertama tentu kita semua sudah hafal, sudah paham, ya, itu di surat Al-Baqarah ayat ke-183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kalau kita membaca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Puasa itu dikenal oleh semua orang, ya, semua orang. Saudara-saudara kita yang di Nasrani, mereka juga mengenal ibadah puasa dan banyak yang melakukan juga. Teman-teman kita di Hindu apalagi ya, kalau kita setiap tahun itu mendengar Nyepi, itu kan melakukan puasa juga. Kemudian saudara-saudara kita di Buddha juga banyak melakukan, bahkan para biksu banyak sekali pantangannya ya, puasanya sangat ketat itu. Karena itu puasa itu adalah satu ibadah yang dikenal dalam semua agama, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun ya. Ketika kita misalnya mau cek darah ya, misalnya kan dimintakan puasa, harus puasa 10 jam atau 8 jam sebelumnya. Itu kan satu pemahaman bahwa puasa itu dikenal ya. Bahkan di dunia medis dikenal juga untuk mengobati penyakit, dianjurkan atau diharuskan bahkan berpuasa. Hanya saja yang membedakan itu adalah tata caranya ya, syariatnya yang membedakan. Karena itu puasa itu adalah sesuatu yang dikenal oleh hampir semua orang di dunia ini, dan banyak orang yang melakukannya tentu dengan alasan, tujuan, dan syariat yang berbeda. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah di ujung ayat ini ya ada la'allakum tattaqun ya. Mudah-mudahan kalian bertakwa itu. Jadi di ujung ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi orang yang berpuasa itu ya belum tentu menjadi takwa itu. Karena katanya kan mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi ada satu ikhtiar di situ, ada tata cara yang harus dipenuhi, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga bisa menjadi takwa. Nah, takwa itu apa? Nanti kita akan lihat setelah bulan puasa itu, ya, setelah bulan Ramadan selesai. Nah, kemudian di dalam Islam dijelaskan kapan itu melakukan puasa itu ya. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum minal ayyamin ukhra. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Wa antasumu khairul lakum. Ada akhirnya in kuntum ta'lamun ya. Jadi di sini sebutkan kapan harus berpuasa itu ya adalah pada hari tertentu ya, waktu yang tertentu. Ya, kapan itu waktu yang tertentu itu nanti ada di ayat berikutnya. Tetapi di sini ada sebutan ya, di sini ayam ma'dudat,
pada waktu yang ditentukan, faman kana minkum, kalau kalian berada mari dan sakit, ya, wa ala safarin, atau dalam perjalanan, ya, itu boleh tidak berpuasa, ya, faidatun min ayamin ukhra, tetapi harus mengganti sejumlah itu, kecuali bagi mereka yang sakit tidak sembuh-sembuh tentu tidak diganti dengan berpuasa lagi kan, apalagi ibu-ibu misalnya yang hamil, ya, baru melahirkan, kemudian menyusui anak 2 tahun atau 2,5 tahun, sudah masuk puasa lagi, mungkin tidak kuat berpuasa, maka tidak dibayar dengan puasa. Di sini disebutkan walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bisa diganti dengan memberi makan orang miskin, ya, sejumlah hari yang ditinggalkan, yaitu tentu ada fikihnya, kita tidak bicarakan di sini. Tapi di sini ada kalimat yang saya kira perlu kita garis bawahi, ya, bahwa faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, ya. Kemudian pada akhirnya wa'atan sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, maka disebutkan bahwa barang siapa yang dengan kerelaan hati, meskipun ada pilihan-pilihan dalam perjalanan, pilihan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, boleh tidak, atau bahkan para ulama mengatakan boleh puasa, tetapi di situ disebutkan bahwa harus dengan kerelaan, karena itu adalah suatu kebajikan, maka apabila dikerjakan itu lebih baik, ya. Dan puasa itu baik kalau kita tahu, ya, tahu gunanya, tahu maksudnya, tahu tujuannya, tahu faedahnya. Karena itu orang yang mendapatkan kemanfaatan, kebaikan dari berpuasa itu adalah disebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Jika kamu mengetahui makna-makna itu, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Nah, disinilah satu kedudukan tentang pemahaman terhadap suatu perintah, itu membedakan nilai yang akan diperoleh, ya. Beda halnya kalau kita hanya mengerjakan tapi tidak paham tentang kaidahnya, tata caranya, atau tidak tentang manfaatnya, maka kita hanya mendapatkan kalau dalam hadis disebutkan banyak sekali orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa haus dan dahaga, ya, itu disebutkan begitu. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, ya, kapan itu berpuasa itu? Tadi kan sebutkan berpuasa beberapa hari. Nah, dan di ayat sebelumnya itu pilihan, ya, di zaman dahulu belum wajib itu, di masa-masa awal perintah berpuasa itu diturunkan, belum wajib, dipilih boleh puasa atau boleh membayar fidyah. Tetapi kemudian turun ayat ini. Ayat ke-185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan." Ya. Faman syahida minkum, ya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabirullah alla mahadakum wala'lakum tashkurun. Nah, ini akhir ayatnya berbeda dengan tadi. Tadi kan ta'lamun, tatakuni, tashkurun. Nah, kemudian hari itu ditentukan, jadi ada syariatnya bahwa berpuasa itu dilakukan selama bulan Ramadan, artinya yang wajib, ya. Tentu yang sunnah-sunnah lain lagi. Di kapan itu? Adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, di Indonesia kita sering, ya, atau setiap tahun ada peringatan nuzul Quran. Maksudnya adalah hari atau waktu turunnya Quran. Para ulama mengatakan adalah awal, ya, penurunan dari Quran, atau ulama lain mengatakan turunnya semua Al-Quran ke langit yang pertama, yang kemudian secara berangsur disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian diturunkan Al-Quran untuk apa? Sebagai petunjuk, ya. Di sini disebutkan huda linnas wa bainati minal huda. Jadi sebagai petunjuk dan penjelasan petunjuk. Petunjuk dan penjelasan yang membedakan, yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang baik, ya. Karena itu Quran menjadi petunjuk, ya.
Kalau disebutkan huda linnas, ya, bagi manusia. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu kapan awalnya? Awalnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, ketika kamu melihat bulan, maka berpuasalah. Ya, itu sederhana kalimatnya. Di hadis juga begitu ya. Apabila kamu melihat bulan, ya, maka berpuasalah. Kemudian kalau kamu melihat bulan lagi, maka berlebaranlah, itu ya. Tapi kemudian menimbulkan tafsir ya yang berbeda-beda di antara para ulama, tapi kedua-duanya punya dalil yang sama, sehingga antara hisab ya dengan ruqyat kemudian sekarang menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan ya. Nah, sama dengan tadi, wa man kana maridan wa ala safarin fa iddatu minal ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam perjalanan atau sakit tetap berlaku ya. Tapi kalau tadi itu menjadi pilihan, kalau ini menjadi perkecualian. Ya, perkecualian artinya kalau sakit ya tidak apa-apa, kalau dalam perjalanan tidak apa-apa, boleh, tetapi puasa itu menjadi kewajiban. Ya, di dalam bulan Ramadan, ya kalau sebelumnya itu adalah pilihan, boleh puasa atau boleh membayar fidyah itu. Nah, tapi di sini disebutkan ini yuridullah ya, bikumul yusra. Allah itu tidak menghendaki kesulitan bagi kalian itu. Wala yuridu bikumul usra. Ya, dia ingin memberikan kemudahan yusra, bukan usra. Ya, karena Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Sehingga Ramadan atau puasa itu sebenarnya sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, karena memang Sang Pencipta yang menciptakan manusia, yang memberikan perintah itu, sehingga perintah itu bisa dilaksanakan dengan ukuran-ukuran yang Sang Pencipta Maha tahu. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan berat sekali dan seterusnya dalam kondisi normal, tentu saudara-saudara kita yang bekerja di pertambangan, ya, kemudian mungkin kerja di pengeboran minyak lepas pantai dan sebagainya, yang sehari-hari kena panas, kemudian bisa terjadi dehidrasi, mereka dalam perkecualian tadi, bagi mereka yang berat melaksanakannya, maka boleh mengganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Ya. Nah, karena itu Allah memerintahkan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya, karena itu hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, dan disebutkan di akhir ayat ini, ya, wala'allakum tashkurun, agar kalian mudah-mudahan kalian menjadi orang yang pandai bersyukur, ya, supaya bersyukur. Jadi kalau kita kaitkan, pertama ada takwa, kedua ada pengetahuan, la'allakum tattaqun, yang ketiga ada bersyukur, tashkurun. Nah, jadi itu ketiga-tiganya dikaitkan dengan puasa itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang berikutnya 186, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ujibu da'watal da'i iza da'an falyastajibu li waliyu'minu fi la'allahum yarshudun. Ada lagi. Dan apabila hamba-hamba, ya, jadi kita sudah berpuasa dan seterusnya, bersyukur, kemudian itu bukanlah satu akhir, ya, dari suatu ikhtiar, suatu ibadah. Pada akhirnya adalah kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, artinya bertanya kepada Nabi tentang di mana Tuhan itu, siapa Allah itu, maka Rasulullah diperintahkan untuk menjawab bahwasanya aku adalah dekat. Ya, di dalam hadis dijelaskan lebih dekat dari urat leher, ya. Tetapi lebih daripada itu, ya, kalau kita baca ayat-ayat tentang cahaya, ya, kemudian kita bicara tentang fog misalnya, maka di tubuh kita ini adalah ada sinar, ya, ada nur yang ketika kita dalam kandungan ditiupkan oleh Allah sebagai ruh. Jadi memang di dalam diri kita ini ada ruh yang diberikan oleh Allah. Karena itu Allah itu selalu ada di dekat kita. Ya. Dan Allah mengatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran, la'allahum yarshudun. Jadi pada akhirnya kita berpuasa mudah-mudahan menjadi orang bertakwa, tentu dengan pengetahuan yang memadai,
ya, dan kemudian mensyukuri semua itu, dan dengan itu kita mendapatkan la'allahum yarsyudun, ya, mendapatkan petunjuk yang benar dan petunjuk yang baik. Nah, di sini dimaksudkan juga adalah kita, setiap ikhtiar kita, setiap upaya kita harus disertai dengan doa, permohonan kepada Allah agar mengabulkan, agar menguatkan, agar memudahkan, ya, dalam semua ikhtiar yang kita lakukan. Dan karena itu dalam mencari kebenaran pun kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya coba sedikit ya menjelaskan, Bapak Ibu yang saya hormati, sepengetahuan saya, ayat-ayat tadi. Pertama, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ini kan penjelasannya bahwa kita ada pilihan, ya. Pilihan tadi kan, pilihan perjalanan, puasa atau tidak, sakit dan seterusnya, ada hambatan, ada kesulitan dan seterusnya, maka itu ada pilihan. Di dalam semua ibadah itu selalu ada pilihan. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bahwa jika Anda sholat misalnya, ya tidak bisa berdiri, bisa duduk, tidak bisa duduk, bisa tiduran, tidak bisa lagi, maka bisa menggunakan isyarat. Selalu ada pilihan-pilihan. Ya, tetapi di sini wa antasumu khairul lakum, bahwa berpuasa itu lebih baik. Nah, karena itu tadi disampaikan di ayat bahwa in kuntum ta'lamun, harus dipelajari. Nah, sekarang sudah banyak saya kira kajian-kajian dari sisi kedokteran, dari sisi macam-macam. Tapi yang paling penting sebetulnya dari sisi rohani, ikuti semua yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk dan tata caranya, maka kita akan mendapat hasilnya. Itu saya kira rumus yang mudah, ya. Kemudian di dalam melaksanakannya juga perlu kesabaran, keteguhan untuk mengikuti semua ketentuan dari awal sampai akhir, ya, karena salah satu dari faedah puasa adalah melatih kesabaran, ya, kesabaran, kedermawanan dan seterusnya. Kemudian juga ada keringanan, ya, keringanan. Karena itu Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Jadi selalu ada keringanan. Ya, jadi semua hukum itu ada pilihan dan ada perkecualian. Ya, nah perkecualian itu bukan berarti menghilangkan ketentuan itu, tetapi memudahkan, karena semua orang, semua manusia tidak sama. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang di daerah kutub, ada di daerah khatulistiwa, tentu berbeda-beda. Itu yang menjadikan pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, karena itu Allah mengatakan pada ayat yang 186 tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, jadi tidak untuk memberatkan, karena itu kerjakan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan, tetapi bukan menurut kehendak kita, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dari semua ini kita sudah juga merasakan, ya, di dalam bulan Ramadan banyak para ustadz, ya, para ulama menjelaskan bahwa itu ada suatu bulan pelatihan, ya, adalah suatu bulan training, ya. Ini disebutkan kan tadi disebutkan syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an minal Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan, ya. Ya, karena itu pelatihan untuk mengikuti petunjuk, ya. Menggunakan petunjuk, ya, mulai misalnya setelah terbit fajar, ya, sampai ke terbenam matahari, itu ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Dengan mengikuti itu semua, apalagi kalau kita ikuti tata cara Rasulullah SAW di dalam beribadah, di dalam puasa, mulai dari sahur sampai bukanya, maka kita terlatih untuk mengikuti aturan, ya. Karena itu Allah menurunkan Al-Quran di bulan itu, ya, supaya kita bisa dengan latihan tadi banyak yang bertadarus, membaca, dan maka dengan itu memahami makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran dan menjadikannya petunjuk, ya, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian ada diajarkan pada kita juga, faman syahida minkumun syahra falyasumhu. Ada aturan, setiap ketentuan itu ada aturannya. Jadi jangan kita membuat aturan-aturan sendiri. Itu maksudnya, ya. Faman syahida minkumus syahra, kalau kamu melihat bulan, maka puasalah. Ada ketentuan awal, ada ketentuan akhir. Ini sebagai contoh bahwa
ibadah itu ada ketentuannya yang harus diikuti ya. Jadi ada landasan hukumnya. Kemudian prosesnya tadi di ayat kedua 185 ada proses yang bertahap ya. Bahwa disebutkan tadi berulang saya sebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Jadi ada proses bertahap. Jadi kalau hari pertama, hari kedua, hari tiga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya harus ada suatu peningkatan ya. Kalau ada istilah ulama menjelaskan ada tingkatan puasa orang awam hanya menahan lapar dan dahaga, ada tingkat yang lebih tinggi juga menjaga panca indera, tingkat yang lebih tinggi ya, para syadiqin, para nabi ya, mereka juga mengendalikan pikirannya. Jadi karena itu puasa ini adalah suatu proses pelatihan yang bertahap yang harusnya ya, menjadikan manusia tadi mudah-mudahan bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, kemudian ayat ini juga puasa juga mengingatkan kita karena itu Allah mengatakan kalau ibadah-ibadah lain itu amalnya pahalanya ditentukan. Kalau puasa itu Allah yang akan memberikan pahala dari sisinya. Karena apa? Karena tidak bisa dinilai kan. Ya, kita tidak puasa pura-pura lemas gitu ya, atau pura-pura sakit dan seterusnya, itu tidak ada yang bisa menilai, karena itu adalah kejujuran. Nah, karena itu di situ disebutkan pelatihan kesabaran, kejujuran ya, dan ketakwaan itu adalah dasarnya sabar dan jujur dan syukur ya. Dalam ajaran Islam hanya dua dalam hidup ini memang. Yang itu yang dilatih dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kalau mendapat ya kegembiraan, mendapat rezeki ya, seperti misalnya kita dapat nih Profesor Ferry dan Profesor Nurheni, bersyukur karena itu adalah kebahagiaan. Tapi ada yang masih ditolak, misalnya kurang satu, itu bersabar gitu ya. Jadi itu dilatih bulan Ramadan ya. Profesor dalam kurung Pak Cahyo, itu kurang satu tinggal ditambah saja ya. Tidak ada yang keliru, cuman kurang saja kan, itu tinggal ditambah. Jadi tidak, itu diajarkan dalam Ramadan. Berpuasa melatih kesabaran untuk bersyukur semua atas nikmat ya yang diberikan oleh Allah dan bersabar atas segala kekurangan. Ya, kan kita dilatih boleh makan tapi tahan lapar, makanan ada, semua ada ya, tapi tidak boleh makan. Nah, bagaimana kalau kemudian Allah betul-betul tidak memberikan? Nah, itulah latihan kesabaran. Jadi kita terbiasa dengan keadaan syukur, dalam keadaan berbahagia dan sabar dalam keadaan yang dicoba atau dengan yang tidak kita kendaki. Nah, karena itu usaha memang tidak menentukan segala-galanya. Dalam ajaran Islam memang usaha itu kita lakukan sesuai dengan SOP lah ya, kalau standar operating procedure kalau kita di perguruan tinggi, tetapi hasilnya bukan kita yang menentukan ya. Karena itu Allah memerintahkan tadi di ayat yang terakhir ya, di 186 itu, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya, jadi berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, memudahkan rezeki, diberi kesehatan dan seterusnya. Ikhtiar tetap dilakukan karena Ramadan mengajarkan kita tidak ada ikhtiar tanpa doa, atau doa saja ya Allah sembuhkan penyakit, tapi ikhtiar tidak ada. Boleh minta itu boleh, tetapi itu tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya kan berikhtiar, melakukan pengobatan, kemudian bukan obat itu yang menyembuhkan, tetapi Allah SWT hanya itu syariatnya kita lakukan. Nah, kalau boleh ya, saya menyimpulkan dari 4 ayat itu, kira-kira begini, asyam ya, itu memang lebih cocok disebut saum. Kalau puasa kan terminologi yang sama ya, orang mau ambil darah tadi itu puasa namanya. Tapi kalau saum adalah puasa yang diikuti sesuai dengan syariatnya. Ya, sesuai dengan syariatnya, awalnya, akhirnya, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang mengurangi pahala dan seterusnya. Nah, pertama puasa itu harus dilakukan sesuai ketentuan as-saum. Ya. Kemudian harus dipelajari in kuntum ta'lamun. Dipelajari, diketahui, ya, kerjakan sesuai dengan ketentuan, dengan syariatnya, dan pelajari agar kita tahu
manfaatnya. Kalau kita tahu, kita akan memperolehkan manfaat. Kalau kita tidak tahu, maka kita mungkin tidak tahu apakah itu manfaat dari Ramadan atau puasa itu. Kemudian dalam proses perjalanan itu kita berlatih dalam puasa ini untuk mensyukuri semua nikmat, ya, yang selama ini diberikan oleh Allah SWT dan kita nikmati. Kemudian selama bulan Ramadan dibatasi supaya menimbulkan rasa syukur, betapa enaknya makan, betapa enaknya jalan-jalan, betapa enaknya dan lain sebagainya itu. Tetapi selama bulan Ramadan tidak boleh dihentikan atau diatur, dan itu harusnya menimbulkan kita rasa syukur. Betapa nikmatnya air, nikmatnya udara bersih, nikmatnya indahnya pemandangan alam, ya, jangan dirusak dan seterusnya. Maka itu menimbulkan rasa syukur. Wa la'alakum tashkurun. Nah, kalau kita sudah melakukan puasa dan kita tahu maknanya dan kita karena itu kita tumbuh rasa syukur yang tinggi, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang baik, lalahum yarsyudun, ya. Dengan ibadah saum mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk yang benar. Kalau hidup kita mengikuti petunjuk yang benar, maka kita menjadi tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Tidak ada orang yang bertakwa yang tidak mengikuti petunjuk, ya. Tidak ada itu dosen teladan yang tidak mengikuti jadwal pengajar yang baik, kemudian tata cara mengajar yang baik, semua prosedurnya. Karena itu orang yang bertakwa adalah orang yang mendapat petunjuk. Dengan petunjuk itu, petunjuk yang benar, dia akan melaksanakan kehidupan. Karena itu la'alakum tattaqun, dia akan menjadi bertakwa. Jadi kalau kita hubung-hubungkan ayat ini, tentu ini bukan hanya ayat ini, banyak ayat lain, banyak hadis yang menjelaskan, tapi saya concern pada 4 ayat ini. Ya, jadi siam itu tatakunnya masih jauh itu. Makanya sebenarnya la'alakum tattaqun. Karena harus ikuti dulu petunjuk, berlatih mengikuti petunjuk, ya, memahami apa itu ibadah puasa itu, kemudian tumbuh rasa syukur yang tidak henti-hentinya, karena Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, akan ditambahkan nikmat itu. Nah, karena itu la'alakum yarsyudun didasarkan pada pengetahuan kita tentang syariat itu, pengetahuan kita tentang ibadah itu, kemudian kita selalu bersyukur atas semua yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk itu kita akan mendapatkan kehidupan derajat takwa, ya. Karena itu kata mudah-mudahan menjadi takwa ini panjang tahapnya. Jadi jangan kita merasa bahwa ini sudah lewat Ramadan, kita sudah mendapat gelar takwa, belum tentu. Itu kan baru pelatihan dengan cuma 2 yang diukur nih kan, pengetahuan dan rasa syukur. Yang lain-lainnya belum diuji di situ. Nah, karena yang lain itu terkait dengan syukur dan yang terakhir dengan pengetahuan. Ya, karena itu kita bertakwa saja banyak kriterianya, ya. Ada surat Al-Mu'minun misalnya kan, di awal Al-Baqarah juga dijelaskan, ya. Nah, itu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu orang-orang yang percaya pada alam gaib, yang gaib, ya, mengerjakan sholat, bayar zakat, dan seterusnya. Dan di hadis banyak jelaskan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bahkan sebenarnya kamu tidak dikatakan beriman atau bertakwa jika kamu perutmu kenyang, tidurnya sementara tetanggamu kelaparan. Itu tidak bertakwa. Karena itu pelatihan ini, ya, baru menjadi satu mungkin, ya, kalau disebut dengan SKS-nya masih terbatas itu. Karena sesungguhnya ujian lebih besar justru di luar bulan Ramadan itu. Ya, misalnya tadi kalau disebutkan bahwa menumbuhkan rasa empati yang tinggi, ya, Rasulullah SAW sebutkan, aku adalah orang yang dermawan. Tidak, sahabat menjelaskan Rasulullah itu orang yang dermawan. Dia lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Dia melatih dirinya, ya, untuk lebih dermawan, dan setelah itu bukan berarti berkurang kedermawanan beliau. Meningkat setiap selesai Ramadan, beliau meningkatkan kedermawanannya, sehingga kita membaca sejarah beliau meninggal tidak meninggalkan apa-apa, ya, kecuali satu kuda tunggangan saja dan satu baju besi, itu pun yang sudah diberikan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih jauh nih perjalanan kita untuk menjadi takwa. Yang dijanjikan oleh Allah, ya, di
Dalam hadis Nabi itu kan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, diampuni dosa yang telah lalu. Ya, kalau kita melakukan ibadah dengan baik, dengan pengetahuan yang memadai, mendapat tiap hari dilakukan, ditambah dengan amalan sunnah selama bulan Ramadan, dan kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan di hadis yang lain disebutkan juga di dosa yang akan datang. Kok mungkin ya dosa yang akan datang belum kita lewati sudah diampuni? Kan syaratnya takwa ya. Kalau orang takwa kan tidak akan melakukan dosa. Kalaupun ada dosa-dosa kecil yang tidak disengaja, tidak mungkin kan orang yang disebut bertakwa, ada berjudi, berzina dan sebagainya. Tetapi hadis itu dimaksudkan adalah orang yang bertakwa itu sebagai hasil dari salah satunya latihan selama bulan Ramadan adalah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang, karena orang bertakwa tidak akan melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah suatu sintesis ya, barangkali saya dalam memahami Al-Quran begini, untuk diri saya sendiri sebetulnya, tapi karena diberi kesempatan oleh Pak Dekan ya saya sampaikan. Selalu saya coba mengkait-kaitkan supaya saya memahami dengan sedikit lebih dapat masuk di akal saya, sehingga saya mudah mengerjakannya. Nah, tadi dibacakan ya 4 ayat ya dengan sangat baik. Tadi saya bacakan terjemahnya saja. Di ayat Ali Imran ke 133 tadi dibacakan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa setelah dicapai ada balasannya di dunia dan ada balasannya di akhirat. Ya. Di akhirat nanti diberi balasan dengan surga. Tetapi di sini disebutkan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi memang mohon ampun itu tidak nunggu Ramadan dulu. Setiap saat harus memperbaiki diri, dan tadi modal yang kita dapat dari pelatihan selama bulan Ramadan itu digunakan. Ya, kita setiap hari mohon ampun, ya setiap hari mohon petunjuk, maka setelah Ramadan itu terus dilakukan. Ya. Segera setiap saat ada kekeliruan kita mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi itu ya. Sebab kalau diulang, maka kalau dalam hadis sebutkan titik hitam di hati kan sebetulnya, mungkin itu kolbu maksudnya, bukan liver ya, semakin lama semakin tertutup, maka itu akan menjadi biasa. Orang yang biasa melakukan kesalahan berulang-ulang dianggap itu suatu kebiasaan. Nah, karena itu segera dihapus itu, ada titik hitam hapus, ada titik hitam jangan ditambah lagi, karena titik yang sama kalau kena hitam dihapus lagi, titiknya kena lagi, lama-lama dia berbekas, dan lama-lama bekasnya itu justru lebih hitam daripada titiknya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu sebagai hasil ya dari pelatihan Ramadan, kita menahan diri dari lapar dahaga sehingga muncul tumbuh rasa iba kepada orang-orang yang tidak berkecukupan. Maka di ayat ini disebutkan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kita sering bukan kita ya, saya atau sebagian masyarakat sering untuk bersedekah itu nunggu kaya dulu ya. Untuk membantu orang itu nunggu kaya dulu. Padahal disebutkan di ayatnya maupun sempit dan lapang, karena nilainya itu tidak ditentukan oleh besarnya sumbangan atau rupiah yang kita berikan, tetapi relatif terhadap yang kita punya itu ya. Kalau orang kaya gajinya atau pendapatnya 1 miliar 1 hari atau 1 bulan, nyumbang 10 juta kecil. Tapi kalau kita yang gajinya 10 juta nyumbang 1 juta besar ya. Apalagi kalau mereka yang gajinya perolehannya 1 juta kemudian nyumbang 10.000, itu lebih besar. Itu Allah yang mengukur itu. Tapi di sini diperintahkan harusnya tumbuh rasa rasa kedermawanan selama bulan Ramadan. Karena itu nafkahkanlah harta baik di waktu lapang maupun sempit. Ini dalam arti luas, tapi makna di sini yang terkait adalah antara sedekah ya, itu menyumbang kepada pembangunan jalan, jembatan, pesantren, masjid, sekolah dan seterusnya. Itu yang pertama.
memang kalau dari kajian-kajian kedokteran ya konon walau alam ya, kalau selama puasa itu glukosa turun ya, kemudian sensitivitas naik, katanya suka marah. Nah karena itu bulan Ramadan melatih kita dalam kondisi yang harusnya marah kita tidak marah. Karena di perintah di hadisnya jelaskan kalau kamu diajak berdebat saja, ya debat itu debat yang tidak keruan itu, katakan aku sedang berpuasa. Ya maka gontok-gontokan tidak dibolehkan, apalagi marah ya. Marah itu akan mengurangi nilai puasanya, meskipun mungkin tidak menggugurkan ya kewajiban puasa itu. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Ya ini yang saya kira sulit ya, apalagi saya orang Sumatera ini agak susah ini. Dari kecil kita sudah teriak-teriak ya di kebun, di hutan sana. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama berlatih. Dan yang berikutnya memaafkan kesalahan orang lain ya. Tapi bukan berarti maafkan itu hanya di bulan Ramadan, di bulan Syawal saja, hal-hal lebih halal itu ya. Bukan di situ, memaafkan itu setiap saat ada orang melakukan kesalahan. Nah ini kalau perintah di dalam Al-Quran kan bukan meminta maaf, tapi memaafkan orang yang punya kesalahan. Ya, karena itu dianggap itu dinilai sebagai kebajikan dan Allah menyukai kebajikan itu. Itu yang kedua. Yang berikutnya, dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mengaya diri sendiri, mereka ingat Allah. Ya, jadi orang yang bertakwa itu orang yang kalau dia melakukan kesalahan itu takut pada Allah. Ya. Bukan takut pada polisi, bukan takut pada satpam, bukan takut sama yang lain, tapi takut kepada Allah. Maknanya adalah orang yang takut kepada Allah tidak akan melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan dimanapun dia berada, karena selalu merasa diamati, selalu merasa dijaga, selalu dipantau oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Kalau sekarang ada CCTV, Allah SWT mempunyai lebih daripada itu di dalam mengamati semua gerak-gerik makhluknya. Ya, bahkan apa yang terdetik di hati kita, terbesit di hati kita, Allah Maha tahu. Ya, selalu ingat kepada Allah. Lalu apa? Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ya, segera kita mohon ampun setiap saat, setiap waktu ketika kita mengakhiri hari di sore hari atau mengawali hari di pagi hari. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni kecuali Allah SWT. Nah, yang berikutnya, mereka itu balasannya ampunan dari Tuhan mereka. Itu saya sebut di judul kita kan, takwa itu adalah perbaikan dan ampunan. Ya, tanpa ampunan maka kita manusia itu selalu banyak kelemahan ya, dan tidak ada manusia yang bersih suci tidak ada dosa. Selalu ada. Karena itu mohon ampunan kepada Allah yang dibalas nanti dengan insya Allah dengan surga. Nah sedikit mungkin ya, masih ada waktu ya sedikit ya. Catatan kan kita sekarang sering menyebutkan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat ya, yang menjelaskan tentang fitrah itu. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ini ayat satu-satunya yang menjelaskan kata fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu, artinya seperti kacamata kuda lah gitu ya. Jangan lihat kanan kiri, lurus kepada agama. Ya, kalau di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ini ada jalan yang lurus, ada banyak buhul-buhul, ada banyak cabang. Yang benar itu cuma satu. Ya, yang lain itu cabang, salah semua. Karena itu ikutilah jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus itu adalah fitrah Allah. Ya, yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Maka disebutkan bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan dan seterusnya itu. Ya, kemudian fitrah itu tetap. Ya, fitrah itu adalah tidak ada perubahan pada fitrah itu dari ketika Allah menciptakan sampai alam hari kiamat. Fitrah itu tidak akan berubah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi kalau disebut kembali kepada fitrah, maka yang pertama kembali kepada fitrah beragama itu. Ya, bukan fitrah saya sudah tidak ada dosa, bersih ya, kalau besok mati saya masuk surga. Siapa bilang kan? Tadi kan la'alakum tattaqun, belum tentu itu. Mudah-mudahan belum tentu. Jadi fitrah kembali kepada beragama. Ya.
Karena Allah telah mengambil perjanjian kepada kita ketika kita masih dalam kandungan, ketika Allah hendak meniupkan ruhnya, maka Allah mengambil sumpah. Ya. Allah bertanya dalam arti bukan tidak tahu, tapi atau untuk memberikan penegasan. Adakah aku ini Tuhanmu? Manusia menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami dan kami telah bersaksi bahwa setiap orang yang dilahirkan itu punya potensi beragama itu. Ya, saya punya teman banyak ya, baik di Amerika. Ada satu teman saya lama bekerja di konsultan Prancis. Saya tanya, do you believe in God? I don't know, but I believe that there is something powerful, ya, yang punya kekuasaan penuh, yang create the world, the universe, made it universe. But I do not know whether it is God or something else. Jadi secara fitrah manusia itu beragama. Ya, beragama itu kan menyembah Tuhan, menyembah Allah SWT. Ya, kalau kita ikat sejarah Nabi Ibrahim mencari Tuhan misalnya kan, sebelum mendapat petunjuk mencari inikah Tuhan. Jadi secara potensi setiap manusia itu adalah beriman, percaya kepada Allah. Hanya saja kemudian proses peristiwa berikutnya yang menjauhkannya dari itu atau bahkan lebih mendekatkannya. Jadi ada potensi itu. Itu ya, ini ayatnya kalau dibaca nanti lebih lengkap. Kemudian yang kedua, keberadaan Tuhan itu adalah fitrah. Ya, ini disebutkan fa'ija sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, ini sebetulnya peristiwa Nabi Adam, tapi kita bisa ambil sebagai rujukan, ya, dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya, ini peristiwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, bentuknya sudah jadi, ditiupkan ruh, kemudian diminta malaikat dan jin untuk bersujud dalam arti memberikan hormat, ya, bukan bersujud dalam arti seperti kita sholat atau kita itu merendahkan diri sebagaimana kita bersujud kepada Allah. Ya, jadi memang Tuhan itu ada. Itu dalam fitrah. Kan tadi disebutkan manusia itu selalu mencari Tuhan, ya. Bahwa menemukan atau tidak itu beda hal. Tapi mereka kalau kita tanya tadi, who create you? Ya, I believe there is something that's very powerful creating me and create the world, manage the world, ya, dan seterusnya. Karena itu semua orang ada dalam fitrahnya berketuhanan. Hanya saja mungkin tidak. Kemudian kembali kepada fitrah manusia. Ya, di dalam surat At-Tin ayat 49, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Ya, kemudian di surat Al-Isra disebutkan kami muliakan bani Adam. Kemudian di surat Al-Luqman ayat 20 disebutkan kita diberi fasilitas untuk itu semua. Ya. Jadi manusia itu diciptakan sebaik-baik kejadian, lebih baik daripada semua kejadian, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kemudian diberikan fasilitas yang banyak. Karena itu manusia itu adalah makhluk yang bermartabat tinggi. Harusnya kalau kita kembali ke fitrah, maka hilangkan sifat-sifat quote and quote, ya, kebinatangan, sifat kebodohan dan seterusnya yang sekarang di negeri kita saya kira kita bisa lihatlah hampir setiap hari kejadian itu ada. Itu adalah tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia yang bermartabat tinggi, ya, tetapi mereka merendahkan martabatnya. Yang ketiga, ya, di surat An-Nisa disebutkan manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan diciptakannya pula daripada pasangannya serta dikembangbiakkan dari keduanya keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kita ini manusia itu makhluk sosial, social being, ya. Karena itu kita tidak mungkin hidup sendiri. Ya, karena kita perlu bersahabat, bersaudara, bertetangga dan seterusnya. Nah, kalau disebut kembali ke fitrah setelah bulan Ramadan, telah merasakan susahnya, ya, quote and quote, berpuasa, membatas diri dari segala macam itu, mestinya tumbuh solidaritas sosial yang tinggi. Nah, karena itu kita akan menghargai semua makhluk, semua manusia, ya, semua tetangga, semua sahabat dan seterusnya, saling menghormati. Nah, kalau setelah bulan Ramadan kita belum bisa mengitu, ya mungkin ini nasihat pada diri saya sendiri, maka belum berhasil itu Ramadannya dan belum ada ciri ketakwaan di situ.
Karena ketakwaan itu tidak bisa dilihat seperti ijazah yang diberi ijazah, tapi dilihat dari apa itu ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya ya kalau berkata jujur, ya tidak berkata jorok, tidak bohong, tidak seterusnya dan seterusnya, ini tidak amarah tadi itu ya. Kemudian solidaritas sosialnya tinggi dan seterusnya. Maka itulah buah dari Ramadan. Yang keempat, fitrah bersusila. Ya, tidak itu melakukan hal-hal yang asusila ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah lain aku ditutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ibadah puasa sebagai suatu pelatihan menuju ketakwaan, mengikuti petunjuk yang benar, maka harusnya ya kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya, jadi itu ukuran kedua. Yang berikutnya fitrah suci. Ya, ini yang selalu dibangga-banggakan, kita sudah suci, sudah masuk Idul Fitri adalah sudah suci, sudah bersih dari dosa. Ya, huset gitu ya. Kata siapa ya gitu. Ya belum tentu. Nah karena itu penuhi dulu ciri-cirinya. Ya. Nah di sini disebutkan semua kita itu disebut dengan fitrah suci adalah manusia ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu tidak ada dosa. Ya, dan di dalamnya ada potensi untuk beriman kepada Tuhan, kepada Allah SWT, akan diambil perjanjian di situ, dan mestinya manusia semua itu adalah beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama tentu setelah selesai kita melakukan Ramadan ini, banyak bersyukur ya terhadap semua pemberian Allah. Ya. Tidak ada kurang-kurangnya itu ya, udara bersih kita diberikan, sinar matahari sepanjang hari ada, dan banyak sekali yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, banyak belajar untuk memahami semua perintah Allah. Ya. Saya dulu merasa begini ya, kok sekolah yang gampang itu sampai ke negeri orang ya, meninggalkan anak, istri, keluarga, belajar gitu. Tapi agama enggak belajar gitu. Maka pulang dari situ lah saya ikut mengaji. Itu ketua kelasnya Profesor Muhammad Romli itu ya. Sejak 20 tahun lalu mengaji. Ya karena kenapa tidak dipelajari itu? Padahal ibadah itu akan tinggi nilainya kalau kita pelajari tata caranya, seluk-beluknya, syariat, hukumnya, dasarnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, berdoa, berharap dan bertakwakal kepada Allah SWT untuk menerima ibadah kita dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena para sahabat itu, ya sahabat dahulu 6 bulan setelah bulan Ramadan selalu berdoa. Kan tadi belum pasti jadi takwa itu, belum tentu diterima amalnya itu. Maka berdoa agar ibadah selama bulan Ramadan itu diterima dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Nah, kalau saya beri satu kesimpulan mudah-mudahan ini tidak keliru ya. Pertama, kembali kepada fitrah, katakan begitu ya. Fitrah itu di surat Ar-Rum maka dikatakan tadi ya, maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah ya. Oke lah, kita sudah berada kondisi fitrah nih, bersih, kosong ya, tidak ada noda di situ. Maka kita harusnya pikiran kita jernih. Itu dijelaskan di surat Al-Hajj. Ya, pikiran kita jernih, dengan pikiran jernih itu kita mempunyai kemampuan untuk mengkaji dan belajar. Ya. Di sisi lain, ya disebutkan juga dengan fitrah. Fitrahnya itu kan kita diberikan kesehatan, itu fitrah. Ya. Nah, misalnya di hadis Al-Bukhari, Tirmidzi diingatkan bahwa 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Ya. Jadi kita diberi kesehatan. Harusnya mempunyai kemampuan untuk beraksi apa saja. Ibadah, penelitian, semua kalau dalam ajaran Islam, semua itu ibadah. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makan ibadah, kerja ibadah, dan lain sebagainya ibadah. Karena semua itu ada mengkait satu dengan yang lain. Nah kemudian yang terakhir, kalau kita sudah fitrah, kolbu kita lapang. Itu di surat Al-Isra disebutkan ya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi kalbu ini harus lapang. Kalau kita kalbu lapang itu setelah kembali ke fitrah maka ikhlas menerima masukan ya. Jadi kalau setelah puasa ini para dosen atau sahabat diingatkan ya, oh itu Pak ada masukan atau ada usulan, mestinya ikhlas itu menerima. Karena kita tahu selama proses Ramadan ini, puasa, proses saum, kita banyak keterbatasan. Ya,
dan dibatasi dan banyak keterbatasan. Karena itu mestinya ikhlas menerima semua masukan. Kalau kita ikhlas menerima masukan, kekuatan mengkaji dan belajar kita kuat, maka kemampuan bereaksi kita baik. Itulah disebut dengan ulil albab, ya, sebagaimana disebut dalam surat Fatir ayat ke-28. Allah apa ayatnya itu ya? Dan demikianlah di antara manusia, bintang-bintang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi akhirnya kita menjadi ulil albab, cerdik cendekia, ya. Itu ilmuwan. Ilmuwan itu adalah ilmu, cirinya kalau dia betul, ya, adalah takut kepada Allah. Karena apa? Karena dia sadar betul dia adalah ciptaan Allah, ilmunya adalah pemberian Allah, pengetahuannya adalah pemberian Allah, dan karena itu dia harus digunakan untuk kemaslahatan bagi manusia dan alam. Ya, bukan hanya untuk manusia. Kita menganggap menebang hutan, kasih sumbangan untuk bikin masjid, tiang kayu, kita bilang, oh sudah bagus nih, maslahat. Itu bagi manusia, alamnya bagaimana? Jadi gundul, ya, jadi tenggelam, jadi banjir, dan seterusnya. Maka harusnya bermaslahat bagi manusia dan alam. Dan itulah pada akhirnya yang tadi di surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya, menjadi orang yang bertakwa. Ada yang bocor ya. Hai manusia, kamu ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Jadi memang manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal. Itu disebut bineka, ya, beragam-ragam. Tapi bineka tunggal ika, ikanya takwa yang membedakannya. Jadi tidak ada itu namanya orang India, orang Cina, orang Eropa, orang ada, sama saja semua itu memang diciptakan seperti itu. Jadi di sisi Allah tidak ada yang lebih hebat karena Allah yang menciptakan. Tapi semua itu tunggal ika, yang membedakannya satu, takwa. Ya, karena itu puasa ini mudah-mudahan memperbaiki ketakwaan kita dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, dan semua ibadah kita bulan ini, bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ampunan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia hidayahnya kepada kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, karena saya juga diminta di sini untuk berdoa, ya, satu profesi yang baru juga buat saya ini. Baik, mari kita berdoa menutup mengakhiri acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesalahan kami. Jadikanlah para ulama bersatu, yaitu para ulama yang menjadi contoh bagi umat Rasul-Mu. Lindungilah kami dari perpecahan, lindungi kami dari kehinaan. Berikanlah hari ini dan berkah pula, berkahilah hari ini dan berkahi pula siapapun yang munajat menghimba kepadamu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah salat kami, terimalah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sungguh Engkau yang Maha penerima taubat serta Maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha dekat, perkenanlah kami dalam pertemuan ini memohon kepadamu. Terimalah amal ibadah kami dalam Ramadan yang lalu. Ampunilah dosa hilap kami. Maafkanlah kami agar dapat lebih berprestasi dalam tugas dan pembangunan. Ya Allah, pertemukan kami kembali dalam bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa,
Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu. Berilah petunjuk kepada kami dalam menjalankan kehidupan ini, ya Allah. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada kami, agar kami dapat bekerja mengikuti semua perintah-Mu, ya Allah. Berkontribusi bagi kemajuan fakultas kami, bagi IPB kami, bagi bangsa kami, bagi negara kami, dan bagi semua makhluk-Mu yang ada di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, golongkan kami dalam hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat. Jauhkan kami dari sifat ria, sifat malas, sifat ambisi, dan khianat. Bimbinglah kami agar selalu beramal dengan penuh kesadaran. Mudahkan kami mengatasi hambatan dan tantangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, jadikanlah acara ini sebagai awal persatuan dan kesatuan yang semakin erat, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan yang berawal dari perbedaan semakin lebar dan pertentangan yang semakin keras. Ya Allah, berkahilah acara ini meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama dan berjabat tangan, ya Allah. Sungguh kami sangat ingin melakukannya, namun kami hanya berharap dan bergantung kepadamu. Cukupkanlah pandemi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Maha Rahman, ya Maha Rahim, limpahkanlah rahmat karunia-Mu kepada pemimpin kami. Ampuni dosa-dosa mereka, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Berkahilah mereka dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, anugerahkanlah kami kekuatan lahir dan batin, serta limpahkanlah kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat. Jadilah bangsa kami bangsa yang kokoh, yang bersandar pada sumber daya yang Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan dan penjajahan dalam bentuk apapun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang membalikkan kalbu, lapangkanlah dada kami mentaati semua perintah-Mu, tabahkan hati kami untuk menjauhi segala larangan-Mu, teguhkan pendirian kami untuk selalu takwa dan beriman. Rahmat dan ampunan-Mu pasti kami dambakan dan kami harapkan, ya Allah. Allahumma ghfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Tajuddin atas tausiah dan doanya yang Masya Allah, insya Allah membawa begitu banyak berkah untuk kita semua hari ini, dan doanya yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari tausiah yang diberikan, kita semua dibekali oleh ilmu-ilmu, khususnya ilmu tafsir, serta insight-insight yang dipenuhi dengan sari-sari, dan juga dorongan sebagai asupan rohani mengenai takwa, perbaikan amal, dan juga ampunan. Beberapa hal yang tadi saya tangkap, yang paling berkesan bagi saya, tanpa menurunkan derajat ilmu-ilmu lainnya yang telah disampaikan, terdapat beberapa poin yang menurut saya penting untuk dicatat. Kolbu itu harus lapang, agar dapat menjadi pribadi yang ikhlas dan terbuka hatinya untuk menerima semua asupan. Sebab kami hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Semuanya di dunia ini berbeda-beda secara individual. Yang membedakan adalah takwa. Ibadah akan tertinggi nilainya di saat dipelajari secara mendalam dengan baik dan ditekuni dengan sebenar-benarnya. Karena wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui kesempurnaan dari ibadah kita dan diterimanya ibadah tersebut. Tidak ada hal yang indah selain sebuah doa. Untuk itu, untuk menutup sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara pada hari ini, mari kita berdoa sejenak untuk menunjukkan rasa syukur akan nikmat, ilmu, rezeki, serta amalan hari ini, dan juga untuk menutup acara hari ini dengan sebuah kebaikan, insya Allah la wala quwwata illa billah. Berdoa secara singkat, dimulai. Berdoa dicukupkan. Mbak Naswa, itu bisa di-share filenya, mungkin ada yang mau tuh. Ada di Bu Iin ya, ada Bu Iin. Ya, baik. Nanti mungkin Ibu Iin akan diberikan oleh Ibu Iin di room Zoom chat
nanti akan dibantu. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak Profesor Tajudin sudah diingatkan. Baik Ibu-Ibu, file dari presentasi yang sudah diberikan oleh Bapak Profesor Tajudin sudah di-share di chat room Zoom. Karena itu barangkali bisa langsung di-download sekiranya ada yang ingin memegang file tersebut. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa waktu berjalan dengan cepat, kita sudah ada di penghujung acara. Meskipun ilmu tidak ada batasnya dan masih banyak yang masih dapat dipelajari bersama-sama di hari sekaligus acara yang insya Allah penuh berkah ini, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya saya tuturkan kepada para ibu bapak dan pimpinan hadirin dan hadirat sekalian, khususnya pada Bapak Profesor Tajudin sebagai pemberi tausiah yang telah hadir pada acara Halal Bihalal Fateta IPB pada pagi hari Rabu ini. Mohon dimaafkan kalau sekiranya ada salah kata dan atau salah perbuatan pada saat acara berlangsung karena sebuah hal tersebut merupakan ketidaksengajaan. Khususnya yang datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Semoga kami semua dipanjangkan serta diberkahi umurnya dan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun ke depannya, agar dapat bersilaturahmi kembali di acara yang insya Allah penuh berkah dan berlimpah manfaatnya di Halal Bihalal Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan. Saya Nasya Natani Hamzah selaku MC pamit undur diri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat selalu.